لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kaidah ke-36. Wala yatimul hukmu, tidak akan sempurna sebuah hukum. Salat wajib, puasa Ramadan wajib, mengatakan babi halal kafir, ini kan hukum ya. Itu nggak akan sempurna, tidak akan sempurna. Makan babi haram termasuk ya, termasuk makan babi haram. Seluruh hukum, haramnya zina, wajibnya haji, wajibnya puasa Ramadan, wajibnya menutup aurat, haramnya memegang wanita yang bukan mahram, bukan istrinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan hukum. Ini wajib, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Ini kan hukum. Nah, hukum tersebut tidak akan sempurna sebelum terwujudnya dua hal. Ada dua hal yang harus ada. Ketika dua hal ini tidak ada, maka nggak akan sempurna. Artinya, ada orang sholat, ada orang tidak sholat subuh, tidak sholat duhur, tapi dia tidak berdosa. Gitu. Ada orang makan daging babi, tapi dia tidak berdosa. Bagi dia tidak haram. Ada orang tidak pergi haji, tapi dia tidak berdosa. Gitu ya. Kenapa? Dua hal ini. Apa yang pertama? Hatta tajtami kullu syuru'. Ada syarat, terkumpul syarat. Syarat seseorang wajib sholat. Syarat seseorang haram makan babi. Syarat seseorang wajib pergi haji. Pasti ada ya. Maka kan kita ya insya Allah setiap hari melihat ada orang tidak sholat dan dia tidak berdosa. Kita yakin dia tidak berdosa. Kenapa? Kenapa? Karena dia gila. Ya kan? Antum nggak menaruh perasaan apa-apa. Yang lain pada sholat Jumatan, dia duduk di situ ambil cengar-cengir, ya, mondar-mandir, ya, nyari sesuatu yang nggak jelas. Ya namanya gila. Ya, kita yakin dia tidak berdosa. Gila. Syarat wajibnya sholat Jumat tidak ada di dia. Itu. Apalagi banyak contohnya. Ini baru satu ya. Artinya dua tadi cabangnya banyak. Artinya tetap terkumpul di dua tadi. Ini kita baru bahas satu, yaitu syarat. Syarat wajibnya seseorang untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji. Ya. Anak kecil misalnya. Gitu. Atau lupa, betul-betul lupa.
Dia lupa kalau hari ini hari Jumat, kan bisa saja. Dia lupa kalau ini bulan Ramadan. Padahal tadi tidak lupa. Tadi makan sahur. Sebelum subuh makan sahur. Nah, jam 9 pagi, jam 10 dia lupa, kan bisa saja. Apa ini? Syarat. Ya. Nah, dari sini jangan gegabah, ya. Jangan gegabah. Antum keluar dari masjid, ada orang nggak sholat, dia nyender di tiang depan masjid sambil mainin handphone. Antum langsung suudon bahwa dia pasti dosa neraka. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak tahu keadaan dia. Mungkin gila, mungkin lupa, mungkin sudah dijamak, mungkin banyak. Mungkin dia musafir, kan tidak wajib salat berjamaah. Gitu. Ini mengetahui ilmu fikih ini, terutama tentang kaidah-kaidah fikihiyah, ini membawa dampak yang besar. Salah satunya, kita tidak akan merendahkan orang walaupun di depan mata kita jelas-jelas dia tidak sholat, jelas-jelas dia tidak Jumatan. Ada. Coba orang yang tidak memahami kaidah, tentu dia langsung merendahkan orang itu. Dia tidak tahu kalau musafir itu tidak wajib sholat Jumat, tidak wajib sholat berjamaah. Dia rendahkan orang itu, padahal dia tidak rendah, padahal dia tidak tercela, padahal dia tidak berdosa. Maka ilmu adalah luar biasa, terutama ilmu tentang kaidah, luar biasa. Maka hebatnya para sahabat, berkibarnya para sahabat, itu karena apa? Karena mereka memahami kaidah dan diamalkan. Mereka faham betul tentang kaidah ini dalam beragama ini dan diamalkan. Kita sekarang ini sedang sebatas teori kan? Yang sedang saya bicarakan ini, yang antum ikuti ini kan baru teori. Sahabat nggak pakai teori, langsung praktek. Teori itu baru muncul masyhur di zaman Abu Hanifah, terus diteruskan oleh Imam Syafi'i. Sebelumnya itu nggak kedengaran teori itu. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ucapan ini apa? Teori apa praktek? Teori, namanya ucapan kan. Itu dimasyhurkan oleh Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Di kalangan sahabat nggak ada kalimat seperti itu. Nggak ada kalimat seperti itu. Hukum asal ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hukum asal dunia semuanya halal, boleh kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Kalimat seperti ini tidak keluar dari mulut para sahabat, tapi langsung dipraktekkan. Langsung dipraktekkan. Kalau kita kan teori doang, iya kan, teori doang. Teori ada kadang-kadang salah, udah bikin teori salah lagi ya. Ya memang Nabi nggak pernah mencontohkan, Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan, tapi kan nggak ngelarang, apa salahnya? Itu teori aja udah salah. Kalau para sahabat nggak menonjol di teori, teorinya langsung tentu qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, langsung dipraktekkan. Mereka faham ayat ini, mereka faham hadis ini, langsung dipraktekkan. Kalau kita tidak, untuk memahami ayat itu, untuk memahami hadis itu, kita butuh kaidah, kita butuh bantuan para ulama untuk menyimpulkan ayat itu. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah itu yang sudah sering kita bahas, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, kita akan kebingungan dengan ayat itu. Apabila salat Jumat telah ditunaikan, bertebarlah kalian di muka bumi.
yang bertani harus kembali ke sawah, ladang, yang pedagang harus kembali ke pasar, yang pegawai harus kembali ke kantor, tidak boleh berlama-lama di masjid, tidak boleh tidur. Kenapa? Karena perintah Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila salat Jumat sudah kalian tunaikan, kalian harus segera bertebaran di muka bumi, kembali mencari rizki Allah, karunia Allah. Kita nggak faham ayat itu, para sahabat faham. Maka walaupun ada perintah, nggak ada para sahabat yang mengatakan tidur setelah sholat Jumat haram, nggak ada. Para sahabat faham. Kita baru faham ayat itu setelah diberitahu oleh para ulama bahwa apa tadi? Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Oh, berarti ini nggak wajib karena di ayat sebelumnya kan melarang. Ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini larangan berjual beli, larangan bekerja, larangan bertani, larangan apapun urusan dunia ketika sudah terdengar adzan Jumat. Nah, setelah dilarang ini, di ayat berikutnya diperintahkan untuk bertani, berdagang, ke kantor, cari maisha. Maka perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Ini para sahabat tidak ada yang berbicara secara teori seperti ini, tapi mereka faham dan langsung mempraktekkan. Berapa banyak para sahabat habis sholat Jumat tiduran. Bahkan ada kisah, kami senang nunggu-nunggu hari Jumat. Ada, ya, ada kisah seperti itu. Kenapa? Karena setelah Jumat itu kami sering diajak Nabi ke rumah fulana, ibu-ibu tua, nenek-nenek tua. Ngapain? Makan. Ya, berarti kan bukan cari maisha, bukan berdagang, bukan bertani, senang-senang makan. Ya. Nah, inilah para sahabat menonjol di praktek. Nggak kayak kita hanya menonjol di teori. Teorinya luar biasa. Ya. Jujur, amanah, ngutang bayar, teori ini. Ya, begitu praktek nggak bayar-bayar. Ya, tarsuk, ya, atau AA, ya, afwan ahi. Ya. Udah ngaji, pakai afwan, pakai ahi, tetap aja nggak bayar-bayar. Ya. Gimana itu praktek kita? Sedangkan para sahabat prakteknya luar biasa, sangat luar biasa. Nah, ini rupanya yang membuat para sahabat semakin ditolong oleh Allah, semakin dikibarkan oleh Allah. Sementara musuh-musuh para sahabat yaitu Yahudi dan Nasrani semakin ditenggelamkan oleh Allah, semakin dihinakan oleh Allah. Ternyata ini kebalikan dari kita. Musuh-musuh kita, orang-orang kufar Yahudi dan Nasrani, semakin diangkat oleh Allah, dibikin nyaman, dibikin tenang, dibikin sejahtera, dibikin kaya raya. Walaupun jelas itu istidraj. Kita dibikin rendah oleh Allah, semakin miskin, semakin terpuruk, semakin terjajah. Rahasianya di situ. Taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Untuk taat kepada Allah dengan benar butuh kaidah. Sangat butuh kaidah. Ini salah satunya. Gara-gara tidak faham kaidah, keluar dari masjid merendahkan orang yang tidak sholat. Padahal bisa saja dia tidak sholat dan dia tidak dimurkai oleh Allah karena hal tadi. Ya, syarat. Gitu. Nah, setelah syarat ada satu lagi. Ada dua tadi kan. Pertama syarat. Tentang syarat saya kira ini bukan usul fikih kalau syarat. Ini sudah fikih.
Syarat sah sholat apa? Syarat sah nikah apa? Ini sudah fikih. Bukan usul fikih lagi, itu bukan pembahasan kita. Tentu butuh kitab berlembar-lembar, berjilid-jilid. Butuh waktu bertahun-tahun kalau membahas fikih. Maka kitab fikih kan tebal-tebal. Beda dengan usul fikih, ini kan tipis sekali. Qaidah kan sedikit, penjabarannya yang banyak. Karena qaidah itu di awal-awal dulu sudah kita bahas, qaidah itu ibarat apa? Ibarat rumus. Rumus kan sedikit. Rumus itu kan sedikit. Yang banyak apa? Prakteknya. Menggunakan rumus itu untuk keperluan sehari-hari, itu banyak, tidak terhingga. Adapun rumus sedikit. Yang penting kita tahu rumusnya. Ketika rumusnya kita tahu, formulanya kita tahu, tinggal masukkan saja ke situ. Selesai. Kalau rumusnya saja sudah tidak tahu, kaidahnya tidak tahu, gimana? Maka meraba-raba. Seperti sekarang. Sebagian saudara-saudara kita meraba-raba. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang diikuti. Karena banyak yang berzikir berjamaah, ikut zikir berjamaah. Ketika ada yang mengatakan, tidak ada sunnahnya, ini bid'ah, Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan zikir berjamaah seperti itu, baru meraba-raba, mereka nggak punya kaidah, baru mereka meraba-raba. Maka cari dalil sekenanya. Itu yang terjadi. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Belajar kaidah, matangkan kaidah. Insya Allah kita selamat dari syubhat. Ya. Orang yang tahu kaidah dan tentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak bergeming. Oleh ucapan seorang Imam Syafi'i. Karena dia tahu kaidah. Oleh ucapan Imam Bukhari, oleh ucapan Sa'id bin Baz, Utsaimin, Imam Malik dan seterusnya, tidak bergeming ketika dia faham kaidah. Beda yang tidak faham kaidah. Begitu dengar Imam Syafi'i kunut subuh, guncang dia. Emang benar emang. Imam Syafi'i tidak membid'ahkan kunut subuh, goncang dia. Selama ini dia tidak kunut subuh, beranggapan bagi dia bid'ah. Begitu dengar Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah, bukan bid'ah, goncang dia. Ya, dia tidak tahu kaidah bahwa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, siapapun, bisakah salah? Mungkinkah salah? Ya mungkin sekali. Mungkin sekali. Sangat mungkin. Ya. Illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik. Yang tidak mungkin salah ini itu tuh. Cuman dia tuh yang ada di kubur itu. Sambil Imam Malik menunjuk kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau yang sekarang ada di kubur itu. Kan jarak Imam Malik memberikan muhadarah dengan kubur Nabi dekat sekali. Beliau memberikan muhadarah di Masjid Nabawi, ya kan? Dia imam Darul Hijrah, imamnya Darul Hijrah, imamnya Madinah. Bahkan di zaman Imam Malik sudah masuk apa belum ke Masjid Nabawi? Kubur Nabi sudah masuk ke Masjid Nabawi belum di zaman Imam Malik? Sudah, ya. Kan 110 atau 109 Hijrah masuknya kubur Nabi ke Masjid Nabawi. Ya. Nah ini dia. Pentingnya belajar kaidah luar biasa, sampai dikatakan
orang yang tidak tahu kaidah, tidak tahu usul, maka haramal wusul. Dia tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuannya ke sana, tapi dia nggak tahu kaidahnya, nggak akan sampai. Dia pasti tersesat. Nah, jangan sampai kita gagal masuk surga gara-gara tidak tahu kaidah. Ya, ilmu yang sangat besar. Kemudian setelah syarat yang kedua apa? Mawani. Mawani jamak dari mani'un. Apa? Penghalang. Penghalang. Syarat sudah dipenuhi. Sakit tidak, gila tidak, kecil tidak, artinya dia sudah balik. Syarat sudah dipenuhi, tapi tetap dia tidak bisa pergi haji. Padahal syarat sudah dipenuhi. Kaya, ya, kaya, punya harta, ya, syarat sudah terpenuhi, wajib dia pergi haji. Dewasa, sehat, mampu, kaya, dia sudah wajib pergi haji. Tapi dia belum juga pergi haji, dan dia tidak berdosa. Kenapa? Kenapa? Karena ada mawani', karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Mungkin tidak ada kendaraan ke sana, mungkin ada musuh yang menghalangi, ya. Dan khusus haji, umrah, ketika terhalang, sementara sudah memakai pakaian ihram, ada musuh, ada huru-hara, ada gempa bumi, tidak mungkin kita meneruskan ke Ka'bah, ke Mekah. Maka ini sudah pakai pakaian ihram, ya, sudah masuk miqat, maka kita bertahalul. Kita gunting rambut kita, kita gunduli kepala kita sebagai tanda bahwa haji sudah selesai, umrah sudah selesai. Padahal tawaf belum, sa'i belum. Gimana tawaf, gimana sa'i? Ke Mekah aja belum, ya, tertahan di Jeddah misalnya. Sudahkah kita haji? Sudah. Sempurna? Sempurna. Kurang berapa persen pahalanya? Tidak berkurang. Ini murahnya Allah. Allah murah sekali. Persis seperti orang yang melaksanakan haji secara sempurna karena terhalang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir waktu itu, ya. Dengan syarat tentu sudah memakai pakaian ihram, tentu sudah masuk miqat. Kalau masih di Cengkareng ya enggak lah, ya. Di Cengkareng dengar sono ada gempa di Jeddah, ya, pesawat nggak ada yang berani ke sana, langsung tahalul di Cengkareng, ya tentu tidak, ya, apalagi pakai gelar haji segala, ya tentu tidak, ya, sudah memakai pakaian ihram. Apalagi mawani, penghalang sehingga dia tidak pergi haji dan tidak dosa, padahal sehat, padahal dewasa, padahal kaya raya, padahal pesawat juga ada mundar-mandir. Apa? Ini contoh saja, ya. Karena dia tidak punya suami, perempuan, ya, tidak punya mahram. Ayahnya sudah tidak ada, abang nggak punya, adik laki-laki nggak punya.
suami sudah meninggal, dan seterusnya. Intinya dia tidak punya mahram atau tidak punya suami. Nah, ini penghalang. Wajibkah dia pergi haji? Tidak wajib. Bukan tidak wajib lagi, lebih tepatnya tidak boleh. Tidak boleh, haram. Ya. Nah, lihat. Wanita-wanita muslimah yang faham kaidah ini nikmat, dan dia tidak berdosa dan tidak boleh merasa berdosa walaupun kaya raya, enggak ada mahram. Kan wanita wajib bersama mahram. Itu. Haji itu seneng-seneng apa capek sih? Kan capek, tawaf, sa'i, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, ini capek. Allah bilang nggak usah capek-capek, kamu nggak wajib, mestinya kan senang. Mestinya diterima dengan senang hati. Kenapa malah maksain? Nyari-nyari mahram. Nah, kalau nyari mahram itu nyari suami, ya benar ya. Ini nyari-nyari mahram, apa istilahnya? Mahram palsu itu. Ya, kamu mahramnya ini ya, kamu mahramnya ini ya. Itu kan di mana-mana. Karena pemerintah Saudi insya Allah takut kepada Allah, tidak mau menerima wanita tanpa mahram, tanpa suami. Tentu pemerintah Saudi mensyaratkan wanita yang datang ke Saudi harus bersama mahram atau suami. Nah, travel-travel yang nakal itu bikin mahram palsu. Ada istilahnya surat mahram. Bohong lah. Gimana? Pakai bohong seperti itu. Ya. Orang yang tidak paham kaidah mengatakan, ya ini kan demi kebaikan, demi ibadah, demi saya bisa ke tanah suci. Nah, dia tidak paham kaidah. Kalau dia paham kaidah, ini bawaan ini. Walaupun dia kaya raya dan sehat dan dewasa, tetap tidak wajib. Bahkan apa tadi? Tidak boleh. Apa syarat seseorang dikatakan kafir? Karena dia mengatakan boleh berhukum dengan hukum selain Allah, bahkan hukum selain hukum Allah bisa lebih baik. Ucapan kufur apa tidak? Jelas ucapan kufur. Hukum kita ini, hukum positif ini, hukum nasional kita ini, hukum negeri kita ini yang dibikin oleh si A, si B, si C itu lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah. Ucapan ini kufur apa tidak? Jelas kufur. Berarti yang mengucapkannya kafir. Dia kafir. Gimana? Untuk mengkafirkan dia, ada syarat enggak? Ada mawani enggak? Harus, dua-duanya harus ada. Syaratnya harus ada. Kapan seseorang yang mengucapkan kalimat kufur, melakukan perbuatan kufur, dinyatakan kafir? Syaratnya apa? Syarat harus ada. Nggak boleh tanpa syarat. Khawarij tanpa syarat. Dia nggak pakai syarat. Apapun yang terjadi, asal dia mengatakan bahwa Pancasila lebih baik dari Al-Quran dan Sunnah, dia pasti kafir, halal darahnya. Bahwa ucapan itu ucapan kafir, iya. Bahwa dia menjadi kafir sangat mungkin, tapi syaratnya sudah dipenuhi apa belum untuk mengkafirkan dia? Apa syarat? Bisa nggak tahu? Iqamatul hujjah. Ini anak-anak khawarij nggak tahu ini. Syarat ini nggak tahu. Hanya semangat mengkafirkan tanpa kaidah. Maka dengan serampangan mengatakan si A kafir, si B kafir, si C kafir, karena telah mengatakan begini. Ya jelas itu ucapan kufur. Lebih bagus musik jazz daripada azan. Ya jelas ucapan kafir. Ya tapi untuk mengkafirkan dia butuh syarat tadi. Nah, sudah ditegakkan belum syaratnya? Kan tidak mudah iqamatul hujjah.
Karena iqamatul hujjah yang dilakukan oleh para ulama itu adalah ditopang oleh penguasa. Maka tidak bisa sembarangan ustadz, sembarangan kiai, sembarangan tokoh. Hatta Ustaz Hakim Ustaz Yazid, iqamatul hujjah selesai? Enggak bisa. Apakah beliau ditopang oleh penguasa? Iqamatul hujjah itu selalu ditopang oleh penguasa. Karena setelah iqamatul hujjah ada terusannya, nggak selesai. Apa? Bunuh. Apa bisa? Kalau berhenti di Ustaz Hakim saja berakhir dengan pembunuhan, kan nggak mungkin, jadi fitnah. Maka harus penguasa. Ya, seperti Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, Ma'bad al-Juhani, Bisir al-Marisi, Syekh Siti Jenar, ini semua berakhir dengan pembunuhan. Dan gak ada masalah, gak ada fitnah, mereka dibunuh karena tidak mau kembali kepada kekufurannya, tidak mau mencabut ucapan kufurnya, gak masalah. Kenapa? Karena dia ditopang oleh penguasa. Kalau dia tidak ditopang oleh penguasa, ya tentu jadi masalah. Walaupun tentu kita sikoh dengan ustadz-ustadz kita, ya, beliau katakan oh, sudah kafirin kita sikoh, tapi bagaimana pembunuhan berikutnya? Sulit, tidak bisa. Nah, maka jangan mudah-mudah antum mengatakan saya mau datangi dia, saya mau iqamatul hujjah. Nah, jangan, ya, nggak usah nasihati, dakwah itu saja. Terlalu berat mengatakan iqamatul hujjah. Sebab kalau sudah iqamatul hujjah nggak mau tobat, dibunuh dong. Ini enggak, ya, cuma dikafirkan doang. Nah, maka sudah. Jangan mengkafir-kafirkan siapapun yang memang zahirnya muslim. Suka ke masjid, suka sholat, ketika ditanya agamanya apa, saya Islam, sudah muslim. Walaupun keluar dari mulutnya ucapan-ucapan kufur, sudah biarkan Allah yang mengkafirkan dia. Apakah di mata Allah dia betul-betul kafir atau tidak? Biarkan Allah. Allah Maha tahu. Kita tidak usah. Kita nasihati saja, kita dakwahi saja. Jangan begitu Pak, itu ucapan kufur. Jangan begitu, Bapak terancam neraka kalau begitu, bertobatlah dan seterusnya. Tanpa harus menghukumi. Ya, itu syarat. Nah, ketika syarat ini sudah ditegakkan, kita juga belum boleh buru-buru mengkafirkan. Kenapa? Karena bisa juga ada mawani. Seperti tadi, pokoknya terus ini. Syarat mawani, syarat mawani, syarat mawani. Jangan berhenti di syarat. Oh, syarat sudah terpenuhi, berarti dia kafir dong. Tidak. Ada mawani apa tidak? Gitu ya. Ada orang mengatakan bahwa lebih baik ucapan para cendekiawan daripada Al-Quran. Jelas ini ucapan kufur. Dan dia terancam kafir. Dia muslim nih ya, saking awamnya, saking bodohnya. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bagus, Al-Quran itu baik, Al-Quran itu pedoman hidup. Tapi bisa saja ada kesalahan. Ini kan kufur jelas. Ya. Datanglah orang untuk iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada dia, diterangkan begini, 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 sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Ucapan Anda salah, ini dalilnya, ini hadisnya. Dia bengong, dengerin, ya, diam, ya kan? Apakah sudah bisa dikatakan kafir ketika dia ternyata dites? Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Sekarang kan sudah disampaikan nih ayat, hadis, ucapan ulama, oh hujah sudah luar biasa. Lalu dites gimana? Menurut Anda sekarang,
Apakah Anda masih mengatakan bahwa Al-Quran ada yang salah? Mungkin juga ada yang salah, bisa dikritik. Dia jawab, iya, Al-Quran bisa juga dikritik. Al-Quran bisa saja salah. Al-Quran bisa saja dikritik oleh ulama, oleh cendekiawan, dan seterusnya. Ya, padahal sudah dijelaskan dengan panjang lebar, mungkin sampai 2 jam. Apakah otomatis dia telah kafir? Jawabnya belum tentu. Siapa tahu ada mawani, ada penghalangnya. Apa mawaniknya misalnya? Dia budak. Ya, itu ngomong 2 jam dia nggak jelas ini ngomong apa ya. Bisa aja kan? Ya dia nggak paham, orang budak, tuli, ya kan? Nggak paham. Atau mungkin dia dengar tapi pemahamannya memang kacau. Bisa saja kan, orang diterangin nggak paham, terangin nggak paham. Ah, ini dia. Maka jangan mudah-mudah. Kan bisa aja ada mawani, kita nggak tahu. Allah Maha tahu. Ini mawani nih. Allah Maha tahu kan? Kita nggak tahu. Oh, ini penghalangnya ini. Allah Maha tahu. Kita nggak tahu. Ya, maka betapa banyak keputusan Allah yang rahasia, yang bikin kita terkagum, kok begitu, kok begini. Nah, itu dia, karena Allah tahu, kita tidak tahu. Gitu. Yang durhaka, yang maksiat, yang kafir, Allah menangkan. Bahkan sampai mati dalam keadaan, mati dalam kebesaran. Padahal kafir, disembah-sembah manusia. Yang nabi, yang rasul malah mati dibunuh orang. Bahkan mati dibunuh oleh kaumnya. Ada nggak? Ada banyak. Entah berapa ratus, mungkin berapa ribu nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel al-Yahud. Salah satunya Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dibunuh. Ya. Ini rahasia. Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa. Ya, termasuk mawani tadi. Di mata kita ini nggak ada, penghalangnya nggak ada ini. Ini sudah jelas. Allah Maha tahu. Ya. Ini tentang syarat dan mawani. Jangan antum lupakan 2 hal ini. Terutama ketika antum mau menghukumi orang. Si fulan gimana nih? Sudah kafir apa belum? Sudah berdosa atau belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk diri kita tentunya. Termasuk diri kita. Orang yang tahu kaidah ini, dengan santainya, dengan nyamannya, dia tempelkan tangannya ke debu, lalu dia usapkan ke wajahnya, ke punggung, telapak tangan dengan ringan, dengan santai. Dia tahu bahwa ada mawani di sini, maka dia ambil. Dia tidak wajib wudu. Sementara temannya nggak paham ini. Enggak. Apa iya saya dalam keadaan seperti ini sudah boleh tayamum? Dia nggak tahu. Maka dengan bersusah payah dia wudu, dengan bersusah payah dia mandi. Bahkan antum masih ingat Nabi marah kan? Marah sekali. Gara-gara dia jahil, dia bodoh, bertanya kepada orang bodoh pula, lalu dia mandi, tidak tayamum, akhirnya mati. Marah sekali Nabi. Ya, dengan mengatakan qataluhum. Ya, dia telah membunuh orang itu, dia telah membunuh orang itu, dia telah membunuh orang itu. Marah sekali Nabi. Kenapa tidak bertanya? Kenapa menjawab sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya? Ini kan ada ilmu tayammum. Tentu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat tentang tayammum di awal surat Al-Maidah itu sudah turun. Dianya yang tidak tahu. Marah Nabi. Ya. Itu 2 syarat. Adakah? Yang kedua, mawani. Adakah? Ini harus kita pegang.
Saya bacakan syarahnya. Hadza aslun kabir. Ini pokok yang sangat besar, aslun kabir. Kaidah yang sangat besar. Wa qa'idatun 'azimatun. Kaidah yang azim, yang besar, yang agung. Yahsulu bihi liman haqqaqa naf'un 'azimun. Akan muncul manfaat yang sangat besar bagi orang yang tahu kaidah ini, yang dia mewujudkan kaidah ini. Manfaat yang sangat besar. Sekilas antum bisa melihat gambaran tadi, betapa bahayanya orang yang tidak tahu kaidah ini dan betapa nikmatnya orang yang tahu kaidah ini. Ya, kan resikonya besar mengkafirkan seseorang itu. Besar sekali. Itu gara-gara dia tidak tahu dua hal ini, syarat mawani. Dia sembarangan mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa yantafihu lahu babun min abwabi fahmin nusus al-mutlaqah, dan akan terbuka pintu-pintu untuk memahami nas. Berapa banyak nas-nas Al-Quran itu yang tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin. Kenapa? Pintunya masih tertutup. Pintunya masih tertutup. Nah, dengan kaidah ini pintu terbuka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Ini masih tertutup. Ini perlu dibuka pintunya. Jika tidak mendapatkan pintunya, tidak terbuka, maka akan salah faham dengan ayat ini. Dan terbukti ada orang yang beranggapan, berkeyakinan bahwa di saat-saat tertentu, di keadaan-keadaan tertentu, di derajat tertentu, ketika sudah betul-betul iman, betul-betul yakin, maka tidak sholat tidak apa-apa, tidak puasa Ramadan tidak apa-apa, gara-gara ayat tadi, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Mereka memahami menyembah Allah itu ada batasannya. Kapan? Sampai yakin. Berarti kalau sudah yakin, tidak menyembah tidak apa-apa. Nah, lihat. Ini bukan satu dua orang yang terkena syubhat ini. Dan saya kira antum pernah mendengar ada orang yang beragamanya itu punya level-level, tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama syariat. Naik tingkatan lebih tinggi, hakikat. Terus naik lagi yang tertinggi, ma'rifat. Gitu. Jadi orang itu punya level-levelnya. Ya. Antum yang duduk di sini, oh si fulan masih syariat tuh, ya. Masih bahas bagaimana wudu, bagaimana sholat, bagaimana melempar jumroh yang benar. Ya biarin aja, dia masih syariat. Kita kan udah tinggi nih, udah hakikat. Gitu. Naik lagi torekot, nanti yang tertinggi makrifat, itu sudah paling tinggi. Ya. Mereka lupa bahwa manusia tertinggi, manusia termulia, manusia yang paling berilmu, paling bertakwa, paling zuhud, paling segalanya di mata Allah, yaitu para nabi, para rasul. Di akhir kehidupannya masih sholat apa tidak? Masih. Ya, itulah kesesatan. Ini kan sebetulnya mudah sekali, tapi begitulah sesat. Ya. Allah kalau ingin menyesatkan orang itu mudah sekali, sangat mudah sekali. Walaupun dia profesor, doktor, cerdas, jenius, tapi kalau Allah bikin dia bodoh di situ, bodoh. Ya, walaupun bukan satu dua. Ya. Ada pemilihan gubernur,
atau wali kota atau presiden, calonnya cuma satu. Ya, coba kalau pinter ya calonnya udah satu, udahlah jadi aja, kan pinter itu ya. Iya kan pinter berarti. Habis nggak ada yang mau nyalonin lagi, calonnya cuma satu udah jadi, nggak usah capek-capek. Ya, ini masih ada lawan apa itu? Kota kosong. Apa nggak bodoh sekali itu? Udah jelas calonnya cuma satu, kenapa nggak dijadiin aja? Ini masih ngelawan kota kosong, udah begitu bisa menang lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ini akal mana? Itu profesor, doktor, jenius. Diem aja. Ya mending kalau nggak pakai uang itu. Kan semuanya pakai duit semua. Pemborosan yang luar biasa. Apa sudah kelebihan duit? Para pemilih sudah kaya raya semua. Kan masih banyak yang miskin. Dihambur-hamburkan. Ini luar biasa. Allah kalau mau bikin bodoh seseorang, mau profesor, mau doktor, bahkan mau ulama sekalipun, ya. Antum barangkali ketawa ya, ulama besar nih, tapi Allah bikin bodoh di situ. Ya, ketika ada bab ya tentang haramnya safar Itsnain, gitu ya, Itsnain. Nggak boleh ya, jangan safar itu Itsnain. Itsnain itu apa? Itsnain itu bisa Senin, bisa dua, ya kan? Maksud sabda Nabi ini jangan safar berdua, minimal bertiga. Kan safar sendirian satu setan, safar berdua dua setan, safar bertiga, nah itulah yang betul-betul safar. Nah, itu ada riwayat, ada sabda Nabi, yahrumus safar Itsnain, haramnya safar Itsnain. Ini si ulama ini ulama ya, mengatakan haramnya safar hari Senin. Ini kacau ini, ya, nggak ada pendahulunya, ya. Bahkan di situ dia juga terbengong-bengong, ya. Kenapa kok? Karena kalau disunahkan nih, nah ini menunjukkan bahwa ulama sekali berapapun, orang pintar apapun, kalau Allah bikin bodoh, bodoh. Di sini tidak boleh kita sombong. Saya jenius, saya cerdas, saya pintar, saya profesor, saya doktor, masa saya nggak paham gitu saja? Nah, mudah sekali. Ya sekali Abu Bakar dan Umar, salah hanya masalah di haji tamattu. Kan kalau ngomongan kasar kan keterlaluan ini. Kalau ngomongan kasar kemana aja Abu Bakar dan Umar? Kan Nabi sendiri yang menyuruh kaum muslimin berhaji tamattu. Kenapa Abu Bakar dan Umar tidak membolehkan haji tamattu? Ini kan parah. Tapi begitulah. Kalau Allah mau bikin bodoh, bodoh apalagi yang bukan ulama, yang bukan sahabat, yang tidak belajar agama, ya, maka jangan menjadikan kebenaran itu patokannya profesor, doktor, orang banyak, jenius. Itu bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Ini satu-satunya patokan kebenaran. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, dan itu yang difahami oleh para sahabat berdasarkan kesepakatan sahabat. Itu patokan kebenaran. Adakah yang kedua? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya, insya Allah kita bersoal jawab.